yang baru sampai di sekolah langsung masuk ke kelasnya. Di sana sudah ada ketiga sahabatnya yang lain yang menatap lain ke arahnya. Tumben gak di kantin? Tanya Sagara masih biasa. Tak rasa curiga apapun pada semua yang kini ada di dekatnya. Dari mana? Kemarin aku ke rumahmu gak ada, tanya Tata tanpa basa-basi. Ada urusan di luar, ada apa? Tanya balik Sagara. Sekarang kayaknya gak bisa banget ya weekend sama kita. Lo ngilang mulu. Cetus Marcel, ia yang sebelumnya sabarnya tanya kini tak tahan lagi dengan perubahan sikap Sagara yang sudah 3 tahun bersama namun beberapa bulan ini tampak berbeda tepatnya saat sahabatnya itu menghilang lalu datang kembali tapi seolah punya dunianya sendiri. Kan udah 5 hari sama kalian, jawab Sagara masih santai. Tapi kan biasanya tetap sama kita pas akhir pekan. Bian yang sedari tadi diam pun mulai angkat bicara. Maaf, tapi gue beneran gak bisa. Gue ada urusan. Pacaran. Iya. Tebak Tata yang berusaha berani menatap Sagara. Enggak, pacaran sama siapa? Guling. Jawab si tampan yang kembali terkekeh. Nada bicaranya santai karena memang ia tak merasa punya pacar dan pacaran. Yang dimiliki Sagara hanya istri yaitu Aisyah. Perdebatan berhenti saat bel masuk berbunyi, ketiga orang itu bubar barisan ke kursi mereka masing-masing kecuali Sagara yang memang sudah di tempatnya. Beberapa jam berlalu, satu persatu siswa keluar dari kelas begitu pun dengan Marcel, Bian dan Tata menuju kantin tapi lagi-lagi tidak dengan Sagara. Ia meminta 3 temannya itu untuk pergi lebih dulu tanpa memberi alasan pasti dan itu sudah berulang kali terjadi. Rasa rindu yang dirasakan Sagara membuatnya ingin menelepon sang istri hanya karena ingin tahu sedang apa wanita itu sendiri di rumahnya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, kamu lagi apa? Tanya Sagara, mendengar suara salamnya saja sudah berhasil membuat pria berstatus murid SMA itu menyunggingkan senyum bahagia. Gak tahu lagi apa, bingung. Tapi siang nanti Ola mau ke sini, boleh ya? Sama siapa? Tanya balik pria itu. Sama Senja sama Ara juga, jawab Aisyah, untung saja hanya 2 orang yang dibawa oleh Ola jadi ia tak sulit untuk mengingat. Ya sudah, kalau mereka ajak kamu keluar kabari aku ya, pinta Sagara. Iya, aku pasti izin dulu sama kamu, tapi kalau kamu belum bales gak apa-apa kan, aku langsung pergi. Tanya Aisyah yang masih saja takut akan hal itu. Gak apa-apa, aku juga udah tahu kamu mau pergi, aku cuma mastiin jam berapa kamu pergi. Tapi, nanti kamu pulang akunya gak ada, kata Aisyah lagi. Sagara pun tertawa mendengar hal tersebut, sepertinya banyak yang ditakuti hingga Aisyah banyak menimbang keputusan, statusnya sebagai istri benar-benar dipakai hingga ia ingat selalu apa yang boleh dan tak boleh serta sampai mana batasan yang harus ia lakukan di luar rumah ketika tak bersama suaminya. Gak apa-apa, nanti kamu minta pulang ke rumah utama, biar aku juga pulang ke sana ya. Iya, ya udah, kamu ke kantin sana. Ingat ya, banyakin minum air putih, pesan Aisyah yang malah membuat Sagara kembali tergelak. Gak ah, entar aku bolak-balik ke toilet terus, jawab Sagara. Candaan yang terus mereka lontarkan benar-benar menjadikan Sagara tak ingat apapun lagi termasuk tak sadar saat ada sepasang mata yang memperhatikan Sagara dengan perasaan hancur. Kok gue gak dipesenin makanan? Tanya Sagara saat ia sampai di kantin lalu menarik salah satu kursi yang hanya ada Marcel dan Bian. Takut salah, kali aja selera lo berubah kayak orangnya, sindir salah satu dari kedua teman Sagara. Emang lo pikir gue ini Power Rangers? Jawabnya sambil tertawa, tak ada rasa lapar jadilah ia hanya mengambil satu botol air mineral biasa. Nah, beda kan? Lo itu kayak ikan mujair doyan air putih sekarang. Dulu anti banget padahal, cibir Bian. Berubah ke yang jauh lebih baik gak ada salahnya kan? Marcel dan Bian hanya saling pandang, rasa curiga dan penasaran yang ada dalam hati selalu dipatahkan dengan jawaban santai Sagara. Tapi, ia sadar akan satu hal. Tata mana? Katanya mau balik ke kelas, emang gak ada. Ini yang mau gue tanya tadi,
kok Tata gak bareng sama lo ke sini? Tanya balik Marcel yang dijawab gelengan kepala oleh Sagara, andai tak terlalu fokus menggoda Aisyah pasti ia tahu jika di ambang pintu sedang berdiri gadis cantik dengan berurai air mata menatapnya. Perasaan gadis itu sangat peka, ia sadar dengan penuh keyakinan jika Sagara yang sekarang jauh berbeda hingga Tata bertekad untuk terus mencari tahu, ada apa dengan pria yang dicintainya itu. Lain di sekolah tentu lain juga yang ada di rumah mewah milik Papa Ziko dan Mama Aluna, si empunya bangunan mewah tersebut malah jarang pulang layaknya Bang Toyib selama 3 kali puasa dan 3 kali lebaran. Aisyah pun hanya bertanya sekedarnya karena ia takut ayah mertuanya justru tak nyaman dengan kehadirannya. Jika benar begitu mungkin ia akan meminta suaminya untuk mengalah. Maaf, lama ya. Ucap Aisyah saat ia turun ke lantai bawah menemui 3 saudarinya yaitu Ola, Senja dan Ara si imut yang tak mau diam. Gak apa-apa, santai aja. Kita langsung makan aja ya, Ara udah lapar banget ini. Pinta calon mantu Rahardian yang jodohnya sudah menunggu sejak ia dalam kandungan. Iya, Ara. Kak Senja lagi cari restonya dulu nih, jawab anak bungsu biantara tersebut. Salah satu tempat makan pun dipilih mereka berempat. Saatnya Aisyah kini keluar rumah setelah mengirim pesan lebih dulu pada Sagara. Di balik senyumnya, Aisyah tak henti bersyukur karena ia yang bukan siapa-siapa dan datang jauh dari kota lain nyatanya diterima baik di keluarga besar yang terkenal akan kekayaan dan kedermawanannya. Jangan sungkan ya, kita gak gigit, bisik Ola yang justru takut wanita itu tak nyaman dengan ajakannya. Tentu, kalian itu baik, sangat baik, bukan? Jawab Aisyah pada Ola yang penampilannya sama persis dengannya. Jika tak ada Ola dan Umi Yayang pastinya ia akan minder sendiri sebab saudara yang lain kebanyakan bukan Uhti tapi Kunti. Begitu banyak yang mereka obrolkan karena bukan hanya makan siang saja, melainkan jalan-jalan ke beberapa butik yang ternyata langganan keluarga. Aisyah sampai sakit kepala saat ia melihat berapa harga dari tiap-tiap barang di sana. Karena untuk satu hijab saja nyatanya itu setara dengan hampir 1 bulan gajinya di tempat les. Kita pulang sekarang? Tanya Senja. Iya, tapi Sagara minta aku pulang ke rumah utama, biar nanti dia juga pulang ke sana. Oh, iya. Gak apa-apa, kita pulang ke sana juga kalau begitu, lumayan bisa makan sama ama juga apa, sahut Ola, tapi semua mata tertuju pada Ara yang berjingkrak senang sekali. Bisa ketemu sama Kak Sam, si tutut jajah. Di rumah utama, saat semua sampai di bangunan mewah itu seperti yang biasa dilakukan adalah mendatangi ama, karena untuk apa akan sulit sebab ada samudera di sana. Aisyah yang baru pertama kali datang sangat tercengang karena rumah mertuanya saja sudah sangat mewah ditambah rumah utama yang jauh lebih dari kata mewah. Aish, kok ngelamun, ayo masuk. Ajak Ola saat wanita itu malah diam di ruang tengah. Ah, iya. Maaf. Keke Aisyah yang malu, ada manfaatnya ia bercadar yang kadang untuk menutupi wajah merah meronanya. Aisyah kembali melangkah di belakang Ola karena nyatanya Senja dan Ara sudah entah ada di mana. Ceklek. Assalamualaikum, sapa Ola dan Aisyah berbarengan. Waalaikumsalam, ayo ke sini, sayang, panggil ama yang sedang memeluk Senja. Si anak bungsu biantara itu memang sangat dekat padahal ia begitu banyak mendapatkan limpahan kasih sayang di rumahnya dari Mimi dan mamihnya. Apa kemana? Tanya Ola setelah mencium takzim punggung tangan ama. Ara juga kemana? Tanya Aisyah yang hanya ada Senja di kamar tersebut. Belok ke balkon, ada Kak Sam di sana. Wah, Kak Ala kalau lihat bisa keluar tanduk nih, Keke Ola lagi dan itu tak dipahami oleh Aisyah. Ia yang duduk di sofa panjang masih di dalam kamar sang tuan besar Rahardian dihampiri oleh ama, wanita baya itu bagai pelita di tengah gelap bagi seluruh keturunannya termasuk Sagara. Ama, sehat? Tanya Aisyah, ia bingung harus berbasa-basi seperti apa sebab ini kali keduanya ia bertemu dengan wanita yang masih terlihat cantik dan teduh saat dipandang itu. Sehat, sayang. Kamu sendiri bagaimana? Apa Sagara mengusahakanmu? Alhamdulillah, aku pun sehat, Sagara baik, ama.
Syukurlah, Ama senang mendengarnya. Kamu sudah tahu suamimu itu seperti apa, dia tak seperti sepupunya yang lain, kehilangan sosok ibu adalah hal paling berat bagi Sagara, Ama harap kamu bisa mengisi kekosongan itu, Aish, ucap Ama seraya meraih tangan cucu mantunya. Aku tahu, Ama. Aku sedang berusaha untuk hal itu, tak hanya menemani sepinya tapi juga mengimbangi sikapnya, ujar Aisyah. Mendengar hal tersebut, Ama malah terkekeh karena sepertinya wanita yang begitu banyak punya cerita itu paham yang dimaksud Aisyah. Berbanggalah, karena hanya kamu wanita satu-satunya yang tahu dan merasakannya, kata Ama yang langsung membuat dahi Ama mengernyit. Maksud Ama? Tanya Aisyah yang ragu tebakannya salah. Jika sudah menikah, semua yang ada dalam diri kita hanya suami yang tahu, begitu pula sebaliknya. Jika di luar sana semua wanita mengagumi ketampanan juga keharuman sang suami, kita justru harus berbaga diri tahu seberisik apa dengkurannya saat tidur, jelas Ama. Mendengar hal tersebut Aisyah langsung memeluk wanita yang tak lain adalah kakak ipar mominya tersebut. Benar yang dikatakan Ama karena tak semua bisa sepertinya. Bahkan jika Mama Aluna ada pun ia tak akan bisa menikmati hal tersebut. Berbahagialah selalu ada dalam berbagai versinya ya. Tentu Ama, bahkan aku baru sadar. Terima kasih, balas Aisyah. Bertemu itu adalah takdir, bersama itu adalah jodoh namun bertahan itu adalah sebuah pilihan. Akan ku coba, akan ku selesaikan semuanya, kecuali, Aisyah menarik napas lalu dibuangnya perlahan karena tak terasa dadanya begitu sesak. Kecuali perselingkuhan. Kak Sam, Ara cantik datang, teriak asmara kasih, gadis menggemaskan yang diangkat anak oleh keluarga Rahardian yang akhirnya justru berjodoh dengan salah satu keturunannya. Cantik juga punyanya Gala, ledek Samudera yang berada di balkon menemani apa? Emang Kak Sam mau sama Ara? Kalau mau entar Ara kasih seblak buat Mak Otor, keke si anak curut yang selalu berisik dimanapun ia berada, entah apa yang membuat Galaksi Armiha Rahardian Wijaya cinta mati padanya. Heh, mana bisa? Bisa kalau apa mau cium, sahutnya lagi sambil menaik turunkan alisnya. Di rumah utama peninggalan Tuan Wisnu memang tak pernah sepi, ada saja yang datang meski hanya sekedar mampir. Bangunan mewah itu benar-benar yang utama tempat untuk menggelar banyak acara. Kesini sama Aisyah. Tanya apa? Kok apa tahu? Tanya balik Ara yang bukan menjawab lebih dulu pertanyaan sang tuan besar Rahardian. Emang apa yang apa gak tahu? Ledek Samudera pada pria kesayangannya. Hidup serasa begitu cepat karena seperti baru kemarin ia masih digendong sana-sini. Ya udah, apa tebak ya, sekarang baby koalanya Ara ada di mana?